Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak dosen dan selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuzul Fahmi, NIM 2021 61005 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan saya buat video ini adalah untuk membahas materi tentang filsafat pendidikan untuk mata kuliah filsafat pendidikan. Jadi untuk materi di sini saya akan membahas tentang pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat yang dibagi menjadi 3 poin yang saya akan membahas, yaitu yang pertama, poin pertama yaitu pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Yang kedua itu pemikiran filsafat menurut Aristoteles. Yang ketiga atau yang terakhir menurut Socrates. Jadi untuk poin yang pertama, pemikiran filsafat Yunani hingga abad pertengahan. Suatu pandangan teoritis itu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan, di mana pemikiran itu dijalankan. Begitu juga lahirnya filsafat Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunani lah pemikiran ilmiah mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat pendidikan. Pada masa ini atau pada masa itu, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya berdasarkan kepercayaan dari para filsuf yang belum puas atas keterangan ini. Akhirnya mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya. Misalnya dengan menanyakan dan mencari jawaban tentang apakah sebetulnya alam ini. Wah, itu seperti apa ya, mereka tuh terus mencari hal yang memang belum terjawabkan. Nah, para filsuf-filsuf tersebut yang pada zaman Yunani kuno itu, mereka terus mencari hal yang mereka belum puas begitu. Makanya mereka mendapatkan ajaran-ajaran atau kepercayaan pada masa Yunani itu. Mereka percaya akan para filsuf seperti begitu. Menurut poet Jawicatna 1983 23-25, filsuf-filsuf alam yang terkenal pada masa itu adalah yang pertama Thales yang dari 624 sampai 548 sebelum Masehi. Yang kedua itu dari Anaximandros. Yang ketiga dari Anaximandes 590 sampai 528 sebelum Masehi. Yang keempat itu Pitagoras. Jadi mereka di sini mempunyai filsuf mereka itu terkait tentang alam, mempunyai pandangan-pandangan sendiri mereka tetap kepada alam. Jadi yang pertama itu Thales yang dia berpendapat bahwa intisari alam ini ialah air. Nah, untuk Anaximander sendiri itu dia menyatakan bahwa dasar pertama alam itu ialah zat yang tak tertentu, sifat-sifatnya yang dinamakan operium. Nah, untuk Anaximenes sendiri itu dia mengatakan bahwa inti alam adalah udara, karena udaralah yang meliputi alam, dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia untuk bernafas. Sebaliknya untuk Pitagoras, dia juga menyatakan bahwa dasar segala sesuatu ialah bilangan. Orang yang tahu dan mengerti betul akan bilangan, maka ia akan mengetahui segala sesuatu. Ia juga berpendapat bahwa pada manusia ada sesuatu non jasmani yang tidak dapat mati. Jika manusia sudah mati, yaitu jiwa, menurutnya jiwa itu sekarang terhukum dan terkurung di dalam. Jadi kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles 367 sampai 345 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato. Dia adalah seorang cendekiawan dan intelek terkemuka mungkin sepanjang masa. Umat manusia telah berutang budi padanya oleh karena banyaknya kemajuan pemikiran dalam filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya logika, metafisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles sendiri lahir pada tahun 394 sebelum Masehi di Stagirita, di sebuah kecil di semenanjung Cele di sebelah barat Laut Egea. Menurut Aristoteles sendiri, agar orang dapat hidup baik maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi. Suatu akal guna mengatur nafsu akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Aristoteles mengemukakan bahwa pendidikan yang baik yang mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan yang tertinggi adalah hidup spekulatif. Dan menurut Aristoteles lagi, untuk memperoleh pengetahuan, manusia harus melebihi dari binatang-binatang lain dalam berpikir, harus mengamati dan secara
hati-hati menganalisis struktur-struktur alami. Oleh karena itu, prinsip pokok pendidikan menurut Aristoteles adalah pengumpulan dan penelitian fakta-fakta belajar induktif, suatu pencarian yang objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Pendidikan yang baik sebaiknya diberikan kepada semua anak, putra-putri semua warga negara, sebaiknya diajar dengan kemampuan mereka, sebagaimana doktrin Plato tentang keberadaan individu. Yang jelas, disiplin merupakan hal yang esensial dalam mengajarkan para pemuda untuk mematuhi perintah-perintah dan mengendalikan gerakan hati mereka. Baik, selanjutnya di poin ketiga tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dalam sejarah filsafat, Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno 470 sampai 399 sebelum Masehi, yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya sangat memengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Socrates lahir di Athena, merupakan putra seorang pemahat dan seorang bidan yang tidak begitu dikenal, yaitu Sophocles dan Benerit Samuelsly 1986 sampai 19. Prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode diaklektis. Jadi prinsip dasar menurut Socrates adalah metode diaklektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang pelajar berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri, dan untuk memperbaiki gagasan-gagasan untuk pengetahuannya kepada seorang siswa. Karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Metode ini tidak lain digunakan untuk meneruskan intelektualitas, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan kekuatan mental seseorang. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang benar adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Dengan menggunakan metode diaklektis ini, Socrates menunjukkan bahwa jawaban-jawaban terbaik atas pertanyaan moral adalah cita-cita yang diajarkan oleh para pendiri-pendiri agama. Cita-cita yang melekat pada ketuhanan, cinta kepada umat manusia, keadilan, kebenaran, pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, hormat terhadap kebenaran, sikap yang tak berlebih-lebihan, kebaikan hati, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, dan segala kebajikan-kebajikan lama. Dikatakan diaklektis karena dalam pengajaran itu dialog memegang peranan penting. Hadi Wijano 1986 ke 36. Dengan berpikir, manusia akan mampu untuk melibatkan meningkatkan dan mengubah dirinya sehingga orang-orang sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti yang benar dan dapat menyadari konsekuensi-konsekuensi akan perbuatan yang benar. Tidak seperti Plato, Socrates memang tidak membangun suatu sistem filsafat yang luas. Tidak pernah menggali secara mendalam bidang psikologi, emosi, motivasi, kebiasaan, dan aspek-aspek dari proses pengetahuan. Namun demikian, ia telah membuat suatu pemulaan yang besar dalam membangun konsep-konsep dan metode-metode yang lebih luas, lebih sungguh-sungguh dan efektif. Dalam pendidikan, Socrates menggunakan sistem atau cara berpikir yang bersifat induksi, yaitu menyimpan pengetahuan yang bersifat umum dan dengan berpengkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Baik, sudah selesai saya menjelaskan tentang pemikiran filsafat yang ketiga poin tadi. Jadi di sini saya akan berusaha menyimpulkan menggunakan pandangan saya sendiri atau pendapat saya sendiri. Jadi untuk pertama itu pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Menurut pandangan saya di sini tuh saya tuh menyimpulkan bahwa di sini pada masa Yunani itu mereka itu para filsuf mencari sebuah kebenaran yang memang mereka belum percaya atau mereka belum puas akan hal itu. Jadi mereka terus menanyakan suatu hal yang memang ke dalam-dalamnya. Contohnya, mengapa ada HP? HP digunakan untuk apa? Dan siapa yang menciptakan HP? Mereka dapat hal-hal begitu dari HP itu dari mana? Nah, seperti begitu. Jadi kalau menurut saya, filsafat pendidikan menurut Aristoteles di sini, dia itu
berpendapat bahwa dia mempunyai sendiri prinsip pokok, yaitu menurutnya pengumpulan dan penelitian fakta-fakta belajar induktif suatu pencarian yang objektif akan kebenarannya sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Jadi dia menggunakan semua aspek-aspek untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Sebaliknya untuk menurut Socrates, dan untuk filsafat menurut Socrates itu dia sebaliknya dari Aristoteles. Dia tidak menggunakan konsep-konsep seperti Aristoteles tadi, tapi dia mempunyai konsep sendiri yang bersifat induksi, di mana yaitu menyimpan pengetahuan yang bersifat umum dan berpengkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Jadi dia tidak menggunakan segala-gala aspek untuk mendapatkan sebuah aspek, tapi dia di sini hanya bersifat umum. Jadi dia tidak akan menggali ke dalam-dalamnya, hanya yang bersifat umum seperti begitu. Kalau untuk Aristoteles tadi tuh yang saya jelaskan itu dia kayak bersifat menggali ke dalam-dalamnya, semua aspek dia gunakan dalam pendidikan menurut dia. Jadi sampai di sini saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah kata, atau masih kata-kata saya masih kurang jelas, tapi mohon maklumi. Di sini saya juga belajar. Dan terima kasih buat kesempatan buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih untuk Pak dosen dan semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak dosen khususnya, dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Terima kasih.